Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa dengan NIM 0025. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1 dan 3. Saya dari kelompok B4. Yang pertama adalah saat kasus Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1, ia melihat Zoro latihan berubah dan punya perut sis. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan kemudian memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kami yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen, anterolateral dan juga posterior. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen dan juga jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Yang pertama adalah pembagian dari dinding abdomen. Jadi abdomen itu dibagi menjadi dua, itu anterolateral dan juga posterior. Kalau di anterolateralnya dia itu dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ada kulit, kemudian yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis itu juga dibagi dua, yaitu menjadi fascia Kemper dan juga fascia scapa. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Yang keempat ada musculi et aponeurosis. Itu dia terdiri dari 5 musculus, ada obliquus externus abdominis, lalu obliquus internus abdominis, lalu ada transversus abdominis, rectus abdominis, dan juga yang terakhir adalah musculus pyramidalis abdominis. Yang kelima adalah fascia transversalis. Kemudian fascia extraperitonealis yang terdiri dari jaringan lemak dan juga peritoneum parietal. Selanjutnya adalah abdomen pada bagian posterior. Kalau pada bagian posterior ini dibagi menjadi 5, yaitu ada kulit, fascia superficialis dorsi, lalu musculus yang terdiri dari 4 bagian, kemudian ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietal. Pertama kita akan membahas tiap bagian dari dinding abdomen anterolateral. Yang pertama adalah kulit. Kulit ini kan bagian terluar dan juga menempel pada bagian di bawahnya, kecuali pada bagian umbilikus. Yang kedua adalah lapisan fascia superficialis. Fascia superficialis ini punya lapisan yang berbeda antara lapisan yang di atas umbilikus dan juga yang di bawah umbilikus. Kalau misalnya yang di atasnya atau superior umbilikus itu cuma terdiri dari jaringan subkutan aja. Tapi kalau misalnya yang inferior itu dibagi jadi dua dan diperkuat sama serat elastis dan juga kolagen. Yang bagian pertama adalah fascia chamfer, kemudian yang kedua adalah fascia scarpa. Kalau yang chamfer ini dia punya ketebalan yang beda-beda dan merupakan tempat utama untuk menyimpan lemak. Kalau misalnya yang scarpa dia lapisan membranosa tipis yang isinya sedikit lemak atau bahkan tanpa lemak. Lalu selanjutnya adalah bagian fascia profunda. Kalau misalnya fascia profunda itu tuh dia kan profunda berarti lebih dalam. Nah, itu tuh dia terdiri dari lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Tadi kan ada yang fascia scarpa sama fascia camper. Nah, dia tuh di bawahnya fascia scarpa. Terus kalau misalnya di abdomen itu kan ada flat muscle. Nah, dia akan tertutup sama suatu lapisan dari fascia profundus di fascia anterior dan posteriornya. Lalu secara umum lapisan-lapisan ini tuh nggak nampak jelas kecuali pada bagian sebelah kanan dari musculus transversus abdominis atau fascia transversalis. Nah, berkembang lebih baik aja. Ini yang lain. Yang keempat ada ini yaitu musculi et aponeurosis. Jadi di sini itu ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu tuh ada 3 kan. Namanya musculus obliquus externus. Itu di situ juga ada ligamentum inguinal. Lalu habis itu ada musculus obliquus internus dan juga musculus transversus. Kalau yang vertical muscle dia ada 2 yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Tapi kalau misalnya buat yang musculus pyramidalis ini dia sekitar 20% orang tuh nggak punya musculus pyramidalis ini. Dan kalau misalnya di musculus rectus abdominis dia ada 3
intersectionis tendinae. Jadi sebenarnya kalau misalnya di kulit itu kan ada yang namanya linea alba, itu kan yang, di tengah aja garis yang tunggal ada di dinding anterior abdomen. Terus kalau misalnya di yang bagi jadi kayak 6 atau six pack itu tuh dia ada intersectionis tendinae. Nah, itu ada processus sitoideus yang setinggi processus subclavicus, lalu ada yang setinggi obliquus dan ada yang di antara keduanya. Lalu selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Tapi sebelum itu ada namanya fascia transversalis atau fascia yang merupakan lapis kelanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Nah, kalau misalnya yang fascia transversalis itu dia paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis yang tadi. Terus habis itu selanjutnya baru fascia extraperitonealis. Apa itu fascia extraperitonealis? Fascia ini tuh memisahkan antara fascia transversalis yang tadi dengan peritoneum dan isinya adalah jaringan lemak. Fascia ini tuh ke sisi anterior tubuh itu namanya preperitoneal dan juga kalau yang ke arah posterior namanya adalah retroperitoneal. Makanya nanti ada organ yang eee, dilingkupi dan juga tidak dilingkupi sama, peritoneum. Lalu bagian terakhir dari, dinding abdomen anterolateral itu adalah peritoneum parietal. Peritoneum parietal ini adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sebenarnya kalau peritoneum itu dibagi dua, ada yang parietal dan juga ada yang visceral. Kalau yang visceral ini tuh yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik yang kayak sebagian permukaan organ aja maupun seluruh permukaan organ. Selanjutnya adalah lapisan dinding abdomen dari bagian yang posterior. Kalau misalnya yang bagian posterior ini lapisannya ada kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus. Nah, bedanya adalah muskulusnya itu dibagi jadi 4. Ada muskulus lapisan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kalau yang pertama itu tuh dia hanya terdiri dari musculus latissimus dorsi. Lapisan keduanya terdiri dari obliquus externum abdominis, terus ada erector spinae yang menegakkan tubuh kita, lalu ada musculus longissimus dorsi, sama ada serratus posterior inferior. Lalu buat yang lapisan ketiga itu ada 3, yaitu musculus multifidus, musculus interspinals, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Kemudian kalau untuk yang lapisan keempat itu dari musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama transversus abdominis. Lalu ke bagian yang keempat yaitu fascia extraperitonealis yang terdiri dari jaringan lemak dan juga yang kelima yaitu sama peritoneum parieta. Nah, terus apa sih organ-organ intraperitoneal sama retroperitoneal? Bedanya organ-organ yang dia seluruh permukaannya dilapisi peritoneum itu adalah organ intraperitoneal. Tapi kalau misalnya yang cuma sebagian atau bahkan enggak dilapisi sama peritoneum itu namanya viscera atau organ retroperitoneal. Terus yang terdiri dari intraperitoneal apa aja dan retroperitoneal apa aja? Kalau yang intra itu ada gaster, ada duodenum, tapi yang pars superior aja, jejunum, ileum, appendix, periformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, sama hepar. Terus kalau misalnya buat yang retroperineal itu bisa kita hafalkan dengan singkatan yaitu SEP-PAKER. S-nya yaitu suprarenal gland, lalu A-nya aorta, D-nya duodenum, P-nya pankreas, U-nya ureter, C-nya kolon yang ascending sama descending, K-nya kidney, E-nya esophagus, dan juga R-nya adalah rectum. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu saat Rama gemar menonton Tan Boyke di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan juga ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan juga membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami gout. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster.
Jadi gaster itu punya 4 bagian yang terdiri dari, fundus, lalu ada pars cardiaca, lalu ada corpus, dan juga ada pars pylorica. Nah, di bagian korpusnya itu, dia membentuk lipatan-lipatan yang, namanya adalah pelika gastrika atau rugae, ini di sebelah kanan. Kemudian, untuk yang dinding gasternya dia, ada 4 bagian dari luar ke dalam, yaitu tunica serosa, tunica muscularis, lalu ada tunica submucosa dan juga tunica mucosa. Lalu untuk sphincter yang ada di gaster itu ada yang bagian proksimal dan juga ada yang bagian distal. Kalau yang proksimal atau yang bagian, atasnya ini tuh, adalah sphincter esophageal. Dia, menjaga biar tidak terjadi reflux ataupun, eee, apa ya, arah balik dari asam lambung naik ke esofagus. Kemudian, yang kedua ada sphincter pylorus, itu di bagian pars pylorus, itu menghubungkan antara, gaster ini dengan duodenum. Jadi biar, makanan ataupun kimus yang sudah, keluar dari gaster dan juga menuju duodenum itu nggak balik lagi juga ke gaster. Lalu ini, untuk kasus yang ketiga yaitu Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasanya berefek. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran peserta nama garis, dan titik pengukurannya. Jadi, appendix ini kan dia normalnya ada di bagian, kanan bawah pada pembagian 4 regio. Nah, terus menurut garis Monro-Pitcher, jadi dia bisa dibagi menjadi 2 yaitu menurut garis Monro-Pitcher dan juga menurut garis Vance. Kalau yang menurut Monro-Pitcher itu dia diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix ini terletak di sepertiga lateral garis Monro-Pitcher yang disebut sebagai titik McBurney. Sedangkan menurut garis Large diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, ujung appendix adalah pada titik seperenam lateral dextra. Nah, kemudian kalau misalnya untuk letaknya itu, dibagi menjadi 5 dan biasanya yang paling umum itu adalah appendix retrosepal. Nah, dia, arah appendix itu ke arah jam 11. Kemudian ada appendix post-ilealis. Nah, post-ileal berarti dia itu, di belakang dari ileal dan dia itu, mengarah ke arah jam 1 ataupun jam 2. Kemudian yang ketiga ada appendix pelvicum. Nah, itu dia mengarah ke pelvic atau mengarah ke, jam 5. Kemudian yang keempat ada appendix preilealis. Nah, kalau misalnya tadi ada postileal, di sini ada preileal, dia juga, mengarah ke arah jam 1 atau jam 2. Yang terakhir adalah appendix sekalis ataupun, subsekal dan dia, letaknya sekitar mengarah ke sekitar jam 6. Terima kasih.